Niat adalah salah satu rukun dalam ibadah, termasuk puasa. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah niat puasa harus dilapalkan atau cukup di dalam hati. Sebagian orang berkeyakinan bahwa membaca niat puasa secara lisan adalah suatu keharusan. Sementara yang lain menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak perlu atau bahkan sebagai bid'ah. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengulas hukum membaca niat puasa serta bantahan terhadap pendapat yang mewajibkan ataupun yang menganjurkannya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mniadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang niat puasa. Secara bahasa, niat berarti keinginan atau tekad dalam hati untuk melakukan sesuatu. Dalam istilah syar'i, niat adalah keinginan untuk melakukan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, niat memiliki dua fungsi utama dalam ibadah. Yang pertama, membedakan ibadah dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya puasa dari sekedar menahan lapar. Yang kedua, membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Di antara dalil-dalil tentang niat ialah yang pertama, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas, menjalankan agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap ibadah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, dalil dari hadis. Hadis yang menjadi landasan utama dalam masalah niat adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian menunjukkan bahwa niat adalah perkara hati dan menjadi syarat sahnya amal. Dalam masalah ini, melapatkan niat utama terbagi menjadi dua pendapat utama. Yang pertama, pendapat yang membolehkan ataupun menganjurkan melapalkan niat. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki membolehkan, bahkan menganjurkan membaca niat secara lisan dengan alasan seperti untuk membantu hati menghadirkan niat. Mereka berpendapat bahwa melapalkan niat bisa membantu seseorang lebih mudah menghadirkan niat dalam hati. Kias dengan talbiyah dalam haji dan umroh. Dalam ibadah haji dan umroh, seseorang dianjurkan melapalkan talbiyah ketika ihram. Sehingga mereka berpendapat bahwa melapalkan niat juga bisa diterapkan dalam ibadah lainnya. Selanjutnya, kehati-hatian dalam ibadah. Dengan melapalkan niat, seseorang lebih yakin bahwa ia sudah berniat dan tidak ragu-ragu. Yang kedua, pendapat yang tidak membolehkan atau menganggapnya sebagai bid'ah. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi dan Hambali serta banyak ulama dari kalangan salaf berpendapat bahwa niat cukup dalam hati dan tidak perlu dilapalkan. Di antara alasan mereka, yang pertama, tidak ada dalil dari Nabi Muhammad maupun para sahabat bahwa mereka melapalkan niat puasa. Yang kedua, hadis tentang niat menunjukkan bahwa tempat niat adalah di dalam hati, bukan di lisan. Hadis innamal a'malu binniyat tidak menyebutkan bahwa niat harus diucapkan. Rasulullah dan para sahabat pun tidak pernah mengajarkan lapas niat tertentu untuk puasa, sholat, atau ibadah lainnya. Jika itu disyariatkan, pasti Nabi Muhammad sudah pernah mengajarkannya. Melapalkan niat bisa menjadi was-was,
Sebagian orang yang terbiasa membaca niat keras-keras sering sekali mengalami keraguan dan mengulang-ulang niatnya karena khawatir belum sempurna. Di sini ada yang menarik untuk kita bahas, yaitu bantahan terhadap pendapat yang mewajibkan ataupun yang menganjurkan melapalkan niat. Yang pertama, tidak ada dalil yang mewajibkan melapaskan niat. Pendapat yang mengatakan bahwa melapaskan niat dianjurkan ataupun bahkan diwajibkan tidak memiliki dalil yang kuat dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebaliknya teman-teman sekalian, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ataupun para sahabat melapalkan niat ketika berpuasa. Yang kedua teman-teman sekalian, tidak bisa dikiaskan dengan talbiyah dalam haji. Sebagian ulama yang membolehkan melapaskan niat berargumen bahwa talbiyah dalam ihram adalah bentuk niat yang diucapkan. Namun, analogi ini tidak tepat. Itu dikarenakan talbiyah dalam haji adalah bentuk zikir dan doa khusus yang memang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Niat puasa tidak memiliki zikir khusus yang harus diucapkan. Yang ketiga, tidak ada keharusan membantu hati dengan lisan. Sebagian orang yang beralasan bahwa melapaskan niat membantu hati lebih mudah untuk dalam berniat, namun hal ini tidak perlu karena niat adalah kesadaran hati yang muncul secara otomatis saat seseorang ingin berpuasa. Yang keempat, tidak ada keutamaan dalam lapas niat yang dibaca. Sebagian orang yang terbiasa membaca lapas niat seperti nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hajihis sanati lillahi ta'ala. Padahal lapas ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak memiliki keutamaan yang tertentu. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa niat puasa cukup di dalam hati dan tidak perlu untuk dilapaskan. Hal ini dikarenakan yang pertama, dalil yang sahih menunjukkan bahwa niat adalah pekerjaan hati, bukan lisan. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melapaskan niat puasa. Yang kedua, melapaskan niat bisa menjadi kebiasaan baru yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Namun bagi mereka yang terbiasa melapaskan niat dan merasa lebih tenang dengan melapaskannya, maka hal itu tidak membatalkan puasa selama tidak meyakini bahwa itu suatu keharusan atau bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.